Perkenalkan, nama saya Deborah Elisa Sihombing, guru di SMP Spring Garden School, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil topik materi ekonomi kreatif di kelas 9. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya? Baik. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Ada yang belum? Siapa? Kenapa belum sarapan? Nanti lain waktu bangunnya lebih dekat ya supaya nggak perlu ke sekolah dan sebagainya. Oke, yuk hari ini kita akan ice breaking dulu sebelum mulai pembelajaran. Ice breaking itu supaya kalian lebih relax untuk mulai pembelajaran dan bisa memotivasi kita untuk semangat mulai pembelajaran. Semuanya bangkit berdiri dengan tertib ya, dan lakukan gerakannya sesuai nyanyi sesuai dengan gerakannya. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Dari dua, tepuk dari tiga, tepuk dari empat, tepuk dari lima. Dua, tiga, siap berdoa. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kita. Yuk, sebelum mulai pembelajaran, mau doa. Siapa yang hari ini tugas untuk bikin doa? Ayo, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, apabila kita berdoa untuk keamanan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Oke, terima kasih Alban. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa saja? Evan, dan sama satu lagi Melena ya. Syukur untuk hari ini kita bisa hadir untuk pembelajaran. Tapi sebelumnya Miss Deborah mau tanya, sebelum kita kan hari ini mau belajar tentang ekonomi kreatif ya. Sebelum belajar ekonomi kreatif kemarin materinya tentang apa? Cak, dampak globalisasi diperhatikan ada bidang ekonomi, politik dan budaya. iya, dampak globalisasi. Oke. Untuk menguji kemampuan kalian tentang materi yang udah kalian lewati, kita mau ini dulu ya, main di quizzes ya. Kita mulai dan kalian kerjakan, oke? Silakan dikerjakan. Ada Tania ya, yang paling atas, disusul Jenis, disusul sama Diandra. Silakan. Sampai di sini aja dulu ya. Berarti yang paling tinggi paling tinggi itu ada Hilza, Jenny, sama satu lagi tadi siapa? Alban ya. Hilza, Jenny, sama Alban. Kasih plus untuk mereka yang semuanya tentang dampak dari globalisasi. Nah, hari ini kita masuk ke materi kita, yaitu apa? Sama-sama dibaca yuk. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Kita nanti akan melakukan model pembelajaran problem solving, yaitu pembelajaran masalah. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD, di mana LKPD itu ada masalah yang harus kalian pecahkan, yaitu melalui sebuah solusi. Nah,
yang pertama tujuannya kalian mampu mendeskripsikan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar kalian dengan tepat. Dan mau sampaikan kalau dari tujuan pembelajaran yang tadi, teknik penilaian yang akan mesti nilai ada 3. Yang pertama, pengetahuan kalian tadi yang menemukan sama berdiskusi nanti ya. Yang kedua itu adalah kemampuan kalian mempresentasikan, yaitu keterampilan ya. Yang ketiga, sikap kalian harus bisa pertama percaya diri ketika presentasi. Yang kedua harus bisa bekerja sama di dalam kelompok. Yang ketiga nanti tanggung jawab dalam kalian menyelesaikan LKSP ya. Ini ada sebuah artikel tentang judulnya adalah produk UMKM Cikarang Selatan tembus pasar luar negeri. Coba dibaca dulu 2 atau 3 menit ya, bisa luar kasih. Baca ya 2-3 menit dalam nanti. Siapa yang bisa mengaitkan gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari untuk ekonomi kreatif? Coba Andrea. Jadi gambar di depan itu menunjukkan bahwa UMKM Cikarang Selatan itu mampu menembus pasar luar negeri. Nah, UMKM itu kan bisa berupa banyak hal, misalkan dari kuliner dan kerajinan. Yang jelas semua itu membutuhkan kreativitas yang bergabung. Jadi itulah contoh salah satu contoh dari Kita sirkulasi untuk Anda. Cikarang Selatan ini kan dekat sama kita kan. Kita kan bagian dari penduduk Cikarang kan. Nah, penduduk Cikarang Selatan aja bisa mereka menemukan produk UMKM yang tembus pasar luar negeri. Berarti kalau tembus pasar luar negeri berarti itu udah terjadi kegiatan perdagangan internasional kan? Oke, ini mesti boleh jelaskan tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep ekonomi yang menekankan pada kreativitas dan ide ya. Nah, pertama sekali konsep ekonomi kreatif itu dikemukakan oleh Bapak ini namanya John Hopkins. Ya, John Hopkins membuat sebuah buku dengan judul The Creative Economy: How People Make Money from Idea. Jadi dia tulis gimana caranya menghasilkan uang dari sebuah ide atau kreativitas. Kita hari ini untuk memperdalam pemahaman kalian tentang ekonomi kreatif, Miss Deborah akan terapkan model pembelajaran make match. Nah, make match ini adalah make match berarti apa itu? Apa artinya make match? Cari pasangan, iya kan? Cari pasangan. Nah, jadi nanti dengarin ya instruksi Mister. Ada 2 potongan kartu, ada potongan gambar, ada potongan kata-kata atau tulisan atau konsep. Lagi ya, potongan kartu terbagi 2, ada potongan gambar, ada potongan kata-kata atau konsep ya. Jadi nanti kalian ambil bisa. Pokoknya setiap orang hanya boleh ngambil 1 gambar atau 1 konsep. Jadi nggak boleh ambil 1 gambar, nggak boleh ambil konsep. Setiap orang ambil 1 gambar atau 1 konsep. Sampai di sini bisa. Jadi kelasnya kalian amati gambar itu. Menurut kalian amati gambar atau konsep itu menurut kalian itu masuk ke ekonomi kreatif yang mana dari 15 itu. Nah, kita kerucutkan nggak 15 yang kita mau bahas hari ini, ada 5. Yang pertama itu adalah bidang fashion, yang kedua adalah bidang musik, yang ketiga adalah bidang permainan interaktif karena ini paling banyak ya, interaktif. Yang keempat itu adalah bidang film, kan tadi ada video, film sama fotografi kan, bisa kerucutkan ke film. Terus satu lagi itu adalah kuliner ya. Jadi kalian amati nanti gambar atau kertas potongannya yang berupa konsep itu masuk kemana. Setelahnya nanti kalian akan berkumpul dulu ya ke kelompoknya. Di sini kelompok fashion, di situ kelompok apa dulu? Musik, di tengah-tengah itu permainan interaktif, di sini film, terakhir kuliner. Setelahnya, setelah kalian yakin nanti ditempel di situ, dipakai make matching. Sampai di sini jelas? Jelas instruksinya? Jelas. Oke, silahkan Miss Deborah Pandu ya, ambil dulu potongan gambar atau katanya di sini gambar, di sana kata. Silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan. Dari kelompok ini dulu ya, 2 kelompok ini. Ayo. Oke, silakan.
diamati dulu. Kalau sudah, silakan bergabung dengan kelompoknya yang tadi Miss Deborah bilang. Ini fashion, di situ musik, permainan interaktif, di sini film, di situ kuliner. Dibawa, ya. Untuk kelompok dulu. Kalau sudah nanti baru tempel ke sana ya. Nah, dari apa yang sudah kalian lakukan, kalian cari pasangannya. Miss Deborah lihat di sini di papan match-nya itu semuanya sudah tertempel sesuai dengan konsep dan gambarnya. Maka semuanya sudah memahami ya untuk bidang ekonomi kreatifnya. Kasih tepuk tangan untuk kalian. Untuk mempertajam lagi pemahaman kalian tentang kelima bidang ini, maka Miss Deborah akan kasih kalian LKPD sekaligus bahan ajar. Jadi melalui LKPD ini kalian bisa melalui bahan ajar ini kalian bisa menyelesaikan LKPD-nya atau lihat dari buku paketnya. Oke, bisa? Setiap kelompok, perhatikan bisa. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD 3 halaman. Yang pertama itu adalah identitas kelompok kalian, tulis nama kelompoknya, kelompok Asian atau kelompok apa, terus tulis nama anggotanya. Ini petunjuknya ada di sini. Kemudian di lembar kedua itu adalah ayo menemukan. Jadi di ayo menemukan ini kalian temukan ya jenis-jenis contoh-contoh ekonomi kreatif sesuai dengan bidang kalian. Ya misalnya bidang fashion atau apa aja jenis-jenis ekonomi kreatifnya
sini jelas? Boleh kasih waktu untuk 20 menit menyelesaikan LKPD-nya, ya. Strong confession. Musik. Permainan interaktif. Kemudian kuliner dan film. Ini bahan ajarnya coba bagikan ya. Ya, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Kalau kalian udah setuju nggak sih sama ini kayak catur monopoli gitu? Setuju sih. Apalagi catur kan mainnya harus pakai logika biar bagaimana cara menang gitu. Oh iya. Kalau monopoli bisa saya di online deh. Ini ada teman. Sini aku masih berapa? Hah? Siapa yang kurang aktif? Ya diajak temennya ya, diajak supaya aktif. Ya iya gunanya kalian bisa mendengar. Oke? Kan biasanya warnanya yang juga dalamnya kelapa. Ini variasinya ada di warna. Ini bilang ya Oke, gimana ya? Untuk dapat mengurangi produktivitas peminat film-film sedang memiliki web ilegal karena kayak gratis gitu, kayak kan merugikan aplikasi-aplikasi yang memang membuat kontrak dengan film-film yang di post di online tanpa yang merugikan untuk filmnya juga. kan artinya gitu ya. setuju sih. Iya. Dan juga udah suatu saat membuat filmnya itu didapatkan secara gratis dan ilegal itu Enggak, penerapannya contohnya pada rutinnya sekarang ada beberapa. Ya gimana coba? Kalau yang kita nemu contohnya tuh Lego tuh sekarang kan bisa membantu anak melatih mata dan tangannya mereka gitu guys. Berarti lebih kepada ininya gerakan-gerakan gitu. Terus kalau game online tuh sekarang banyak yang menggunakan gadget ya. Jadi pasti para pengembang ekonomi kreatif bisa membuat game online gitu. Tapi game online yang bukan hanya bersifat hiburan ya, tapi edukatif ya nis. Apa contoh game online yang bersifat edukatif? Sekarang game-game banyak yang tentang pelajaran juga. Contohnya Game yang puzzle, iya ditulis aja langsung contohnya. Oh iya, ternyata puzzle. Terus ada permainan origami, ya itu kertas-kertas itu ya, iya. Terus ada catur sama monopoli. Oke, ya. Berarti bisa ya nanti ayo berdiskusinya nanti diselesaikan masalahnya ya. Iya, Miss. Kelompok kuliner ya? iya nih. Bisa nggak menemukan nyata kulinernya gitu? Bisa nih di ekonomi kreatifnya gimana coba? Contohnya Miss?
ada dodol coklat. Apa? Dodol coklat. Dodol. Oh iya. Dodol coklat. Itu makanan yang unik karena kan biasanya dodol kan nggak ada rasanya, tinggal doang. Tapi sekarang ada yang Kasih varian ya, rasa ya. varian rasa. Terus ada lagi dadar gulung juga pakai rasa coklat. Biasanya kan dadar gulung pakai gula dan kelapa. Sekarang ada varian rasa lagi pakai coklat gitu. Berarti makanan-makanan tradisional yang dibuat varian rasanya ya. Nanti di halaman ketiga kan ada yang diskusi ya. Diselesaiin ya, didiskusiin ya. Oke nih. Oke nih. Kelompok apa ini? Semua berdiskusi dengan baik nggak? Sangat baik sih, sangat baik sama sini. Kontribusi nggak ini ngasih pendapat ini? Kontribusi Semua film. apa contoh film jadi ini ekonomi kreatif? Kayak dalam film skripsi. Oh itu Kakaknya gitu kan. satu dulu ya Mas. Pembuatan video pendek Mas. Sekarang kan video pendek apa ya lebih menjadi sesuatu yang menarik perhatian publik gitu ya. Karena sesuatu yang terlihat panjang jadi terasa pendek gitu. Nah, jadi kita juga sering bisa mendapati makna yang ingin disampaikan walaupun pendek tapi makna yang didapat tetap sama gitu Mas. Terus biasanya video pendek ya sering kali jadi sarana buat mempromosikan atau apa yang dimakan buat sarana mempromosikan video pendek ya video pendeknya mempromosikan suatu produk itu dibuat jadi dalam video pendek gitu kayak apa sih namanya ya sinopsis ya lanjut ya nanti ya mungkin masalahnya ya Rio jangan diam-diam aja Rio kasih pendapat Rio Berdasarkan udah ya ada yang mau tambahan mungkin Seva Mas Jan udah aja ya udah cocok mau baca dulu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok ekonomi kreatif bidang fashion. Nama saya Filza, lalu saya Mirwat. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai LKPD bidang fashion. Pertama, LKPD yang menemukan. Menurut kami, contoh ekonomi kreatif bidang fashion adalah batik. Batik dapat didesain jadi busana yang keren, modif, dan kekinian sebagai salah satu upaya untuk melestarikan budaya Indonesia. Batik menjadi identitas budaya bangsa Indonesia karena ciri khas dan keunikan motif batik yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Contoh ekonomi kreatif bidang fashion lainnya itu seperti celana jeans, rok mini, pakaian musim, meja panjang. Yang kedua ada ayo berdiskusi. Menurut kami masalah di ekonomi bidang fashion ini adalah masyarakat zaman sekarang cenderung lebih suka berpakaian untuk barat-baratan. Mereka lebih tertarik dengan gaya berpakaian orang barat. Cara mengatasi masalah tersebut adalah penjualan baju harus kreatif membuat desain pakaian yang mengarah ke barat-baratan agar lebih laku di pasar. Ada yang mau bertanya untuk bidang fashion, kelompok bidang fashion? Tidak ada? Kasih aplaus untuk kelompok. Selamat pagi semuanya. Kami perwakilan dari kelompok ekonomi kreatif bidang musik. Saya Andrea, saya Nabila. Pada pagi hari ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang klarifikan. Yang pertama ada ayo menemukan. Jadi berikut contoh-contoh penerapan ekonomi kreatif di bidang musik. Yang pertama ada tuntutan seni musik tradisional.
lalu ada yang berdiskusi. Masalah yang kelompok kami temukan adalah maraknya pengunduhan lagu melalui situs ilegal. Berdasarkan hak kekayaan intelektual, pengunduhan lagu melanggar hak moral dan hak ekonomi karena menunjukkan rasa tidak hormat terhadap karya tersebut dan mengurangi pendapat sang pencipta lagu. Solusi yang kami temukan adalah dengan memanfaatkan layanan streaming musik seperti Spotify, SoundCloud, atau Joox. Sekian presentasi kami, terima kasih. Jelas. Terima kasih. Ya, Selamat pagi semuanya. Kami perwakilan dari kelompok permainan interaktif. Nama saya Patricia. Dan saya Indina. Kami akan menjelaskan tentang LKPD Ayo Menemukan dan Ayo Berdiskusi. Ini ada yang menemukan ada beberapa contoh ekonomi kreatif di bidang permainan interaktif. Yaitu yang pertama ada Lego. Lego itu bisa membantu melatih koordinasi mata dan tangan, bisa meningkatkan kreativitas anak-anak juga. Yang kedua ada game online, karena banyak yang menggunakan gadget, jadi bisa juga ditingkatkan kreativitasnya menggunakan game online. Contohnya seperti game puzzle gitu kan, ya. Terus yang ketiga ada origami. Origami bisa juga membantu simulasi motorik anak-anak juga. Yang keempat ada catur. Catur bisa membantu berpikir logis dalam permainannya. Terus yang kelima yang terakhir ada monopoli. Monopoli bisa merangsang untuk menyelesaikan masalah. Untuk LKPD Ayo Berdiskusi di bidang permainan interaktif, itu masalahnya adalah anak zaman sekarang yang kecanduan game online. Saat bermain game online itu kadang kita suka lupa waktu, lupa kegiatan lain, dan karena kelamaan duduk atau bermain game online bisa sakit punggung, rusaknya mata, dan bisa membuat sakit kepala. Penyelesaian yang kami temukan yaitu membatasi waktu dengan menggunakan timer, mencari kesibukan lain atau berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan bisa juga dengan melakukan psikoterapi di psikologi dengan CBT. itu kalau udah kecanduan ya. Iya, Miss. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kita mau mengulas sedikit dari hasil presentasi setiap kelompok, mulai dari kelompok fashion sampai kelompok kuliner. Di kelompok fashion mereka tadi menemukan batik yang lebih lengkap. Ya, masalahnya adalah anak-anak zaman sekarang lebih memakai fashion ya barat-baratan, Korea-Koreaan juga ya, sehingga budaya bangsa kita yaitu batik agak diabaikan. Makanya mereka menemukan supaya batik itu dibuat di up supaya anak muda zaman sekarang bukan lagi memakai fashion ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan. Di kelompok kedua tadi musik ya, musik menemukan bahwa adanya perpaduan antara musik tradisional sama musik modern, dan masalahnya itu pembajakan ya. Jadi mereka menyarankan untuk mendengarkan musik lewat aplikasi-aplikasi streaming ya, musik ya, seperti Spotify, Joox ya. Nah, di kelompok permainan interaktif mereka tadi menemukan banyak ya permainan interaktif, ada Lego, puzzle, untuk game online-nya ada apa lagi? Monopoly ya. Jadi masalahnya tadi supaya anak-anak tidak terlalu fokus kepada permainan interaktif yang menghabiskan banyak waktu sampai nanti mereka kecanduan ya gitu ya, sampai nanti mereka menemukan mencari solusi dengan psikiater. Jangan sampai seperti itu ya kalian. Nah, di kelompok keempat tadi film ya, film itu bisa mempermudah untuk sinopsis ya melalui film, dan
untuk mencegah yang namanya pembajakan melalui situs-situs ilegal, mereka buat pemblokiran ya. Nah di kuliner tadi banyaknya makanan-makanan tradisional yang udah dibuat varian-varian rasanya seperti tadi dodol, apalagi tadi dadar gulung, ya bistik yang biasanya dari daging ini dibuat dari ya. Biasa kita tahu kalau bistik itu makanan kelas menengah ke atas ya kan. Ini dari tempe pun bisa kita nikmati sekarang ya. Oke, kasih applause untuk kalian semua. Kreatif sudah ya. Oke, Mister kasih 5 soal di pilihan ganda, masuk melalui Google Form, linknya sudah Bora bagikan. Silakan tulis nama kalian, email kalian, dan jawab pertanyaannya. Oke, 28 sudah memberikan respon dengan nilai rata-rata 94,29 dari 100, berarti udah termasuk tinggi ya pemahamannya ya. Oke, coba kita buka pertanyaannya. Ci, pertanyaan buka Ci. Udah wis. Oh iya, yuk nomor 1. Berdasarkan daftar di atas yang merupakan industri kreatif, jawabannya apa? B. Ya, 1, 3, 5 ya. Perikanan itu enggak, sama berlayar itu enggak ya. Lanjut nomor 2. Ini. Iya, kreativitas. Lanjut nomor 3. Ekonomi kreatif. 4. Musik. 5. Oke ya, berarti kasih applause buat kita. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini dan masa depan kalian? Silakan Tania. Jadi ternyata dari materi ekonomi ini kita tahu bahwa ekonomi kreatif itu sangat penting dan kita sebagai remaja harus siap untuk mengkontribusi dalam ekonomi kreatif tersebut. Kenapa ekonomi kreatif tersebut juga semakin maju ekonomi kreatifnya semakin maju juga baik. Kasih applause buat. Berarti generasi penerus bangsa kalian harus bisa ya berkontribusi mengerjakan yang namanya ekonomi kreatif. Ada 15 tadi, kalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk nanti mengambil bagian berkontribusi dalam ekonomi kreatif, karena semakin banyak yang mengerjakan ekonomi kreatif maka akan semakin maju juga ekonomi bangsa Indonesia. Ya, sudah. Berarti kesimpulan kita hari ini ada 15 ya jenis ekonomi kreatif, mulai dari periklanan, kedua apa? Arsitektur, 3 kerajinan, 4 pasar barang seni, 5 apa? Fashion, video, film, fotografi, sampai nanti yang terakhir adalah kuliner ya. Oke, materi kita selanjutnya itu berbicara tentang apa? Coba buka. Tentang setelah ekonomi kreatif apa? Tentang apa? Peluang ekonomi ya. Ya, peluang ekonomi ya. Nanti kalian lebih membahas setiap ekonomi kreatif itu di wilayah masing-masing di Indonesia. Oke ya. Nah, dari pembelajaran hari ini tentang match, Miss Deborah simpulkan kalian sudah bisa untuk menemukan pasangan, mencari kartu dan kecocokannya ke pasangan. Dari model problem based learning, Miss Deborah lihat kalian
berdiskusi, menemukan contoh-contoh ekonomi kreatif, menemukan masalah dan menemukan solusinya. Terus tadi Miss Deborah lihat setiap kelompok, ketika Miss Deborah memimpin setiap kelompok sudah ada sikap kerjasamanya, tanggung jawabnya. Ketika tadi presentasi juga sudah percaya diri, walaupun ada yang masih kecil suaranya, ya. Dan walaupun masih ada yang tadi di kelompok kurang aktif ya, seperti kelompok 3 tadi ya, kelompok 3 permainan interaktif masih ada yang kurang aktif, tapi setelah terakhirnya udah meningkat keaktifannya ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Deborah harap apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk masa depan kalian. Oke? Kita akhiri di dalam doa. Seperti yang tugas berdoa. Ya, silakan Angel maju ke depan. Sampai di sini pertemuan kita. Siap suruh berdiri. Ya, jaga kesehatan. Selamat menikmati lah ya masa liburnya nanti setelah pembagian rapor. Deborah ucapkan terima kasih. Bye bye kelas 9.